Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Okta selaku dosen pengampu mata kuliah Analisis Keuangan kelas C, serta rekan-rekan sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk menyaksikan video presentasi dari kami, kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai menganalisis aktivitas investasi. Sebelum masuk pada penjelasan materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 1. Baik, di sini ada 5 anggota kelompok 1. Yang pertama ada Yulia Wulandari dengan NIM 2008 1030 1013, Husnul Diah Ayu Findiani dengan NIM 2008 1030 1074, ada Valda Amalia Azhara Hakim 2008 1030 1081, kemudian ada Hilda Faridatul Alifi dengan NIM 2008 1030 1014, serta ada Devina Elmira Suprapto dengan NIM 2008 1030 1111. Baik, di sini pembahasan presentasi kelompok 1 ada 6 subbab pembahasan. Yang pertama ada pengantar aset lancar, yang kedua pengantar aset jangka panjang, yang ketiga ada persediaan, yang keempat ada aset tetap dan sumber daya atau SDA, kemudian yang kelima ada aset tak berwujud, dan yang keenam revaluasi aset menurut IFRS. Baik, yang pertama di sini ada aset. Aset sendiri merupakan sebuah sumber daya yang dikuasai oleh sebuah perusahaan dengan tujuan untuk menghasilkan sebuah laba. Seperti yang teman-teman kita ketahui, untuk pembagian aset di sini dibagi menjadi dua, yaitu ada aset lancar, current asset, kemudian ada yang kedua ada aset tidak lancar atau non-current asset. Baik, kita di sini akan pelajari satu persatu apa sih aset lancar. Aset lancar merupakan sebuah sumber atau klaim dari sumber daya yang dapat langsung diubah atau dikonversi menjadi kas selama siklus operasi perusahaan tertentu. Untuk contoh asetnya sendiri itu ada kas, kemudian ada setara kas, ada piutang, persediaan, dan juga biaya dibayar di muka. Kemudian untuk aset tak lancar, apa sih pengertian aset tak lancar itu? Aset tak lancar itu disebut dengan aset jangka panjang. Merupakan sebuah sumber daya atau klaim yang diharapkan dapat memberikan sebuah manfaat pada perusahaan dengan periode melebihi periode yang berjalan. Contoh aset jangka panjang ini ada tanah, bangunan, pabrik, kemudian ada aset tak berwujud investasi dan juga beban tanggungan. Nah, di sini yang kedua ada siklus operasi. Siklus operasi merupakan sejumlah waktu untuk komitmen atau adanya kas selama pembelian sampai dengan penerimaan kas dari penjualan barang atau jasa. Siklus ini merupakan sebuah proses di mana perusahaan itu mengubah kas menjadi aset jangka pendek dan kembali menjadi kas lagi. Kemudian bagian-bagian dari aktivitas operasi ini akan terus berjalan. Kas sendiri merupakan sebuah titik awal dan juga titik akhir dari sebuah siklus operasi di sebuah perusahaan. Siklus operasi ini memiliki fungsi atau kegunaan lain, di mana siklus operasi ini dapat digunakan untuk mengklasifikasikan sebuah aset serta liabilitas. Nantinya, dalam sebuah perusahaan diharapkan aset lancar ini dapat dijual, dikumpulkan, atau dapat digunakan dalam 1 tahun atau 1 siklus operasi yang lebih lama. Kemudian di sini subbab selanjutnya ada kas dan setara kas. Kas merupakan sebuah aset investasi jangka pendek yang paling liquid, yang mencakup mata uang yang tersedia, dana pada deposito dan juga cek. Kas ini tidak perlu pengorbanan untuk kita cairkan karena bisa langsung digunakan. Kemudian ada setara kas. Setara kas merupakan sebuah investasi jangka pendek yang sangat liquid. Makna liquid ini, kas itu mudah dikonfirmasi menjadi kas lain dan juga jatuh temponya itu dengan waktu yang sangat pendek, sehingga akan meminimalkan resiko perubahan harga atau pergerakan suku bunga. Contoh dari setara kas ini ada surat hutang negara, commercial paper, reksadana pasar uang. Konsep likuiditas merupakan sebuah konsep yang sangat penting dalam pelaporan keuangan, yang berarti jumlah kas atau setara kas yang dimiliki oleh sebuah perusahaan dan jumlah kas yang dapat dihasilkan perusahaan dalam periode tertentu dengan waktu yang sangat singkat. Likuiditas ini memberikan kesempatan untuk bisa memanfaatkan kondisi pasar yang berubah-ubah. Kemudian ada piutang.
Piutang merupakan jumlah yang harus dibayarkan oleh sebuah perusahaan yang timbul diakibatkan adanya penjualan produk atau jasa atau dari uang muka pinjaman uang kepada perusahaan lain. Next. Pembagian piutang. Pembagian piutang di sini ada dua, ada piutang usaha dan juga wesel tagih. Piutang usaha, piutang yang mengacu pada jumlah yang harus dibayarkan kepada perusahaan yang timbul akibat penjualan produk atau jasa. Kemudian ada wesel tagih. Wesel tagih merupakan jenis piutang yang mengacu pada janji tertulis atas hutang yang harus dibayarkan. Piutang usaha di sini bukan berarti tidak tertulis seperti wesel, namun tidak mengarah pada nota. Nah, kalau wesel tagih ini lebih jelas arahnya, yaitu menunjukkan dengan jelas bukti hitam di atas putih, serta jelas waktu untuk penagihannya. Kemudian ada penilaian piutang. Penilaian piutang akan memberikan dampak pada posisi aset dan juga arus kas laba perusahaan yang saling berkaitan. Dalam piutang perusahaan, untuk meminimalisir faktor tidak tertagih, penentuan paling besar piutang didasarkan dengan melihat pengalaman terbaru. Yang kemudian dengan adanya penyisian yang sesuai dengan melihat bagaimana kondisi ekonomi atau industri dan juga debitur saat ini. Jadi misalnya ketika perusahaan memberikan hutang kepada pihak lain, maka akan kemungkinan tidak bisa tertagih. Kemudian dengan demikian dapat dikatakan sebagai faktor piutang tidak tertagih. Nah, untuk meminimalisir resiko ini, maka yang harus kita lakukan adalah kita harus melihat pengalaman kita di masa lalu, yaitu dengan penyisian yang sesuai dengan kondisi ekonomi yang terjadi. Jadi kita harus melihat keadaannya terlebih dahulu, bagaimana ketika ada perusahaan atau pihak lain yang ingin berhutang, apakah perusahaan mereka itu dalam keadaan ekonomi yang baik atau tidak. Misalnya saja seperti kondisi saat ini adanya pandemi COVID-19. Maka harus dilihat juga perusahaan yang akan berhutang, apakah mereka sanggup membayar sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan dengan melihat kondisi perekonomian yang naik turun. Pelaporan piutang. Dalam pelaporan piutang juga melaporkan piutang sebesar nilai realisasi neto, yaitu total jumlah piutang yang dikurangi dengan penyisian atas tidak tertagihnya piutang itu sendiri. Jadi total piutangnya itu dikurangi dengan penyisian atas tidak tertagihnya utang tersebut, yang didasarkan dengan pengalaman itu sendiri, kemudian dimasukkan pada akun piutang tidak tertagih. Sekuritas piutang. Sebuah perusahaan biasanya menjual semua ataupun sebagian piutangnya pada pihak ketika yang biasanya mendanai penjualan tersebut dengan menjual obligasi atas modal. Jadi nantinya akan ada kondisi terbaru di mana perusahaan bisa menjual piutangnya kepada pihak lain. Ketika perusahaan itu butuh uang, tapi masih dalam bentuk piutang, sehingga piutang itu dijual kepada pihak ketiga. Yang nantinya piutang itu akan dijual kembali kepada pihak ketiga yang membeli piutang pada perusahaan tersebut. Analisis piutang. Analisis harusnya bertumpu pada pengetahuan tentang berbagai kondisi industri agar dapat menilai penyisian piutang tak tertagih secara andal. Sebuah alat untuk memeriksa kolektibilitas sebuah informasi dalam menilai resiko piutang tidak tertagih ada 4. Yang pertama ada membandingkan piutang pesaing sebagai persentase penjualan dengan piutang perusahaan yang dianalisis. Kemudian yang kedua ada memeriksa konsentrasi pelanggan, resiko meningkatkan ketika piutang itu terkonsentrasi pada suatu atau beberapa pelanggan. Kemudian yang ketiga menghitung dan menyelidiki tren rata-rata periode penagihan piutang dibandingkan dengan persyaratan kredit biasa untuk industri. Dan yang terakhir menentukan porsi piutang yang merupakan pembaruan dari piutang sebelumnya atau wesel tagih. Biaya dibayar di muka. Biaya dibayar di muka merupakan sebuah beban yang sifatnya dibayar di muka yang biayanya terjadi pada saat pembelian barang yang belum kita terima. Contohnya seperti sewa gedung, sewa asuransi, sewa properti. Biaya dibayar di muka ini digolongkan ke dalam aset lancar karena mencerminkan jasa yang diberikan yang tidak ada penggunaan aset lancar lainnya. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Baik, untuk materi selanjutnya, saya Yulia Wulandari dengan NIM 2008, 1030, 1013 yang akan memaparkan. Materi selanjutnya adalah persediaan.
Nah, untuk persediaan, apa sih persediaan itu? Persediaan merupakan barang yang dimiliki untuk dijual sebagai bagian dari operasi bisnis normal perusahaan. Nah, untuk persamaan persediaan sendiri adalah persediaan awal ditambah pembelian neto dikurangi beban pokok penjualan sama dengan persediaan akhir. Dalam konsep penting, akuntansi persediaan adalah arus biaya, di mana nantinya bila di akhir periode itu masih ada sisa persediaan, penting untuk perusahaan menentukan persediaan mana yang terjual dan biaya mana yang tersisa pada neraca. Dalam menentukan arus biaya persediaan, itu ada 3 metode. Metode pertama ada FIFO, yang mengasumsikan bahwa unit pertama yang dibeli merupakan unit pertama yang akan dijual. Untuk metode kedua, LIFO, mengasumsikan bahwa unit yang dibeli terakhir merupakan unit yang pertama dijual. Untuk metode yang ketiga adalah biaya rata-rata, mengasumsikan bahwa unit yang dijual tanpa memperhatikan urutan pembeliannya dan menghitung COGS atau beban pokok penjualan, serta persediaan akhir hanya sebagai rata-rata tertimbang. Kita langsung saja ke ilustrasi. Di sini ada catatan persediaan suatu perusahaan, di mana persediaan pada 1 Januari tahun kedua ada 40 unit dengan harga per unitnya adalah $500. Jadi totalnya 40 unit dikalikan dengan $500 adalah $20.000. Untuk persediaan yang dibeli selama tahun berjalan ada 60 unit dengan harga per unitnya adalah $60.000, maka 60 unit dikalikan dengan $600 sama dengan $36.000. Di sini ketemu beban pokok barang yang tersedia untuk dijual ada 100 unit dengan total $56.000. Nah, di sini diasumsikan bahwa 30 unit terjual selama tahun berjalan dengan harga per unitnya ada $800, sehingga total pendapatan penjualan sebesar $24.000 dari 30 unit yang terjual dikalikan dengan $800. Untuk metode pertama ada first in, first out atau FIFO. Dengan penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi bahwa first in, first out artinya unit pertama itu yang akan dijual pertama kalinya. Di sini sudah ada penjualan $24.000 yang tadi itu dari 30 unit dikalikan dengan harga per unitnya $800. Nah, untuk metode FIFO maka harga per unitnya kita ketahui bahwa $500 dari mana? Ini dari sini. Persediaan pada 1 Januari tahun kedua. Berarti ini unit pertama. Unit pertama dengan harganya adalah $500 per unitnya. Jadi tinggal dikalikan saja 30 unit yang terjual itu dikalikan dengan $500. Didapat hasil sebesar $15.000. Maka dengan penjualan $24.000 dan beban pokok penjualannya itu ada $15.000, didapat laba bruto sebesar $9.000. Nah, karena biaya persediaan itu sebesar $15.000 telah dipindahkan, biaya persediaan yang tersisa akan dilaporkan dalam laporan posisi keuangan pada akhir periode sebesar $41.000. Dari mana $41.000 ini? Didapat dari tadi $56.000, yaitu total beban pokok barang yang tersedia dijual dikurangkan dengan beban pokok penjualan yang dihitung dengan metode FIFO ini, yaitu sebesar $15.000 yang nanti akan hasilnya adalah $41.000. Metode kedua adalah last in first out atau LIFO, yang artinya unit terakhir yang dibeli itu akan yang pertama dijual. Nah, unit terakhir kan itu ada harga per unitnya $600. Untuk unit pertama itu ada 500. Jadi kita memakai yang $600 karena kita memakai last in first out atau LIFO. Tinggal dikalikan saja harga per unitnya itu kan 600 dan yang terjual unitnya ada 30. Tinggal dikalikan saja 30 unit dikalikan dengan $600, maka didapat hasil beban pokok penjualannya itu adalah $18.000.
tinggal dikurangkan saja penjualannya $24.000 dikurangkan dengan $18.000, didapat laba bruto sebesar $6.000. Nah, karena biaya persediaan sebesar $18.000 telah dipindahkan dari laporan posisi keuangan dan tercermin dalam COGS atau beban pokok penjualan yaitu $18.000, maka biaya yang tersisa sebesar $38.000 pada laporan posisi keuangan yang nanti akan dilaporkan sebagai persediaan. Nah, $38.000 ini sama, nyarinya seperti metode FIFO, yaitu dari $56.000 yaitu beban pokok, total beban pokok barang yang tersedia dijual dikurangkan dengan beban pokok penjualan. Sedangkan untuk LIFO ini beban pokok penjualannya 18.000, yang tadi FIFO beban pokok penjualannya adalah 15.000. Seperti itu. Selanjutnya adalah metode biaya rata-rata. Nah, untuk mencari harga per unitnya, metode biaya rata-rata ini tinggal dibagikan saja antara $56.000 ini dibagikan dengan 100. $56.000 ini dari total beban pokok yang tersedia dijual dibagikan dengan 100, yaitu total unit yang ada di perusahaan, total persediaannya tadi kan ada untuk yang persediaan pertama ada 40, persediaan kedua yang dibeli selama tahun berjalan itu kan ada 60, jadi tinggal ditambahkan saja hasilnya jadi 100. Nah, tinggal dibagi 56.000 dibagi 100, jadi harga per unitnya ditemukan $560. Tinggal dikalikan saja 30 unit yang terjual dikalikan dengan harga per unitnya 560, maka dapat dihasilkan beban pokok penjualnya dengan metode biaya rata-rata itu adalah 16.800. Dengan laba brutonya, maka laba bruto ini didapatkan sebesar 7.200. Sedangkan unit terakhir yang nantinya akan dilaporkan pada laporan posisi keuangan itu didapat sebesar 39.200. Dari $56.000 tadi dikurangkan dengan beban pokok penjualannya yaitu 16.800. Nanti akan mendapatkan hasil $39.200. Selanjutnya adalah analisis persediaan. Dalam analisis persediaan ini ada 3 dampak penetapan biaya persediaan terhadap profitabilitas untuk yang pertama, yang kedua dampak penetapan biaya terhadap laporan posisi keuangan, yang ketiga dampak penetapan biaya terhadap arus kas. Nah, untuk yang pertama, dampak penetapan biaya persediaan terhadap profitabilitas. Di sini ada hasil perhitungan dari 3 metode yang telah kita lakukan. Yang pertama, dengan metode FIFO, persediaan akhirnya itu ada $41.000. Untuk LIFO ada $38.000, untuk biaya rata-rata ada $39.200. Nah, sedangkan untuk beban pokok penjualannya tadi kita sudah tahu bahwa metode FIFO didapat $15.000, LIFO $18.000, dan biaya rata-rata $16.800. Nah, untuk selanjutnya adalah laporan laba rugi berdasarkan ketiga metode. Di sini kita sudah cari tadi laba brutonya. Untuk laba bruto metode FIFO ada $9.000, sedangkan untuk FIFO $6.000, dan untuk biaya rata-rata ada $7.200. Nah, dengan menggunakan 3 metode yang sudah kita bahas tadi, laba brutonya ternyata berbeda-beda nih hasilnya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa laba bruto itu dapat dipengaruhi oleh pilihan metode perhitungan biaya yang diambil oleh perusahaan. Seperti itu. Untuk yang kedua, dampak penetapan biaya persediaan terhadap laporan posisi keuangan. Nah, pada periode harga meningkat dan dengan asumsi bahwa persediaan itu belum melikuidasi laporan persediaan lamanya, dengan metode LIFO melaporkan persediaan akhir itu pada harga yang lebih rendah dibandingkan dengan biaya penggantian. Maka sehingga perusahaan itu yang menggunakan metode LIFO ini tidak secara akurat mencerminkan investasi lancar yang dimiliki perusahaan dalam persediaan. Selanjutnya, yang ketiga,
dampak penetapan biaya persediaan terhadap arus kas. Nah, perusahaan yang menggunakan biaya persediaan LIFO diharuskan untuk menggunakan metode FIFO. Kenapa? Karena selisih dari kedua metode ini dinamakan sebagai cadangan LIFO. Nah, hal ini dapat digunakan untuk menghitung jumlah yang akan mempengaruhi arus kas kumulatif maupun periode berjalan karena penggunaan LIFO. Jadi, penggunaan metode LIFO, penggunaan metode FIFO itu akan sama-sama berdampak terhadap arus kas. Seperti itu. Itu saja penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Valda. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya, Valda Amelia Azahra, NIM 2008 1030 181, akan melanjutkan pembahasan mengenai permasalahan lain dalam penilaian persediaan yang terdiri dari 3 hal, yaitu yang pertama, likuidasi LIFO atau last in first out, yang dalam bahasa Indonesia juga dapat dikenal dengan masuk terakhir keluar pertama atau MTKP. Yang kedua, ada penyajian kembali analitik LIFO ke FIFO, dan yang terakhir ada penyajian kembali analitis dari FIFO ke LIFO. Next. Hal yang pertama yaitu mengenai likuidasi LIFO. Nah, dalam hal penilaian persediaan, perusahaan diharapkan dapat mengelola perusahaannya dengan menggunakan asumsi arus biaya persediaan, yang mana persediaan diperoleh dari biaya perolehan atau cost yang berbeda di setiap periodenya, dan ketika barang tersebut tidak dijual dengan penentuan BPP menggunakan asumsi arus biaya. Nah, seperti yang kita pelajari pada pengantar akuntansi di semester sebelumnya dan telah diulas sedikit oleh rekan saya tadi, saya izin menambahkan mengenai 4 metode penilaian persediaan, yaitu yang pertama identifikasi khusus, yang kedua masuk pertama keluar pertama atau MTKP, atau juga bisa disebut dengan FIFO, yang sesuai dengan urutan pembelian persediaan barang dagang atau beli pertama jual dulu. Dan yang ketiga ada masuk terakhir keluar pertama atau MTKP, atau bisa juga disebut dengan LIFO, yang merupakan arus biaya kebalikan dari urutan pembelian persediaan, yaitu beli terakhir jual dahulu. Dan yang keempat yaitu metode rata-rata tertimbang, yang beban pokoknya dihitung dari rata-rata kos persediaan. Nah, likuidasi LIFO merupakan pengurangan jumlah persediaan karena adanya kenaikan harga dan adanya penjualan yang melebihi pembelian atau penurunan jumlah persediaan yang mengakibatkan likuidasi setiap persediaan, yang artinya menggunakan lapisan biaya yang lebih awal untuk dikaitkan dengan harga jual saat ini. Nah, dengan begitu persediaan akhir LIFO akan dilaporkan sebesar biaya yang lama daripada biaya kini yang mempunyai 2 kemungkinan, yaitu lebih rendah atau lebih tinggi. Nah, dengan adanya pengurangan jumlah persediaan tersebut, tentunya berdampak pula pada penjualan produk dengan biaya pada tahun sebelumnya dan meningkatkan laba neto. Nah, hal yang menjadi penekanan dalam hal ini adalah ketika terjadi penurunan laba bruto yang dilaporkan karena persediaan yang lebih tinggi biayanya dikaitkan dengan penjualan terkini, dan sebaliknya ketika pada periode kenaikan harga menyebabkan kenaikan laba bruto yang pada intinya LIFO ini menyebabkan nilai persediaan terlalu rendah saat harga naik. Next. Nah, yang kedua yaitu mengenai penyajian kembali analitis LIFO ke FIFO. Nah, untuk mengatasi beberapa hal yang telah dipaparkan sebelumnya, diperlukan suatu teknik analitis untuk menyesuaikan laporan LIFO agar dapat mendekati situasi proforma yang mengasumsikan FIFO dan dapat diungkapkan ketika penyesuaian neraca yang memiliki jumlah biaya kini melebihi biaya persediaan LIFO. Nah, untuk itu terdapat 3 persediaan atau penyesuaian yang diperlukan seperti persediaan yang dapat dihitung dengan rumus persediaan LIFO yang dilaporkan ditambah dengan cadangan LIFO. Yang kedua ada kenaikan utang pajak tanggungan yang dapat dihitung dengan rumus cadangan LIFO dikalikan dengan tarif pajak. Yang ketiga ada saldo laba yang dapat dihitung menggunakan rumus saldo laba yang dilaporkan ditambah dengan cadangan LIFO dikali dengan 1 dikurangi dengan tarif pajak. Next. Nah, untuk mengatasi beberapa hal yang telah dipaparkan sebelumnya, ini terdapat contoh untuk memperoleh pemahaman di atas. Nah, ilustrasi ini dapat teman-teman lihat di halaman 261 dan berisikan mengenai catatan atas laporan keuangan Kabelsuk nomor 14 melaporkan penyesuaian persediaan menggunakan metode LIFO atau cadangan LIFO sebesar 89,6 juta US dollar pada tahun ke-11 dan 84,6 juta US dollar pada tahun ke-10. Nah, untuk menyajikan kembali persediaan LIFO tahun ke-11 menggunakan metode FIFO, kita akan menggunakan jurnal arti sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengenai persediaan. Nah, untuk persediaan yang atas ini menggunakan penyesuaian persediaan menggunakan metode LIFO pada tahun ke-11 sebesar 89,6 juta atau yang dapat dilihat pada
soal di atas. Kemudian untuk pajak tangguhannya didapat dari rumus pada slide sebelumnya, yaitu cadangan LIFO dikalikan dengan tarif pajak, dapat dihitung dengan berarti 89,6 dikalikan tarif pajak 34%, yaitu dihasilkan 30,464 dan dibulatkan menjadi 30,5. Nah, dan saldo labanya didapat dari rumus saldo laba yang dilaporkan ditambah cadangan LIFO dikali dengan 1 min tarif pajak atau 89,6 dikali 1 min 34% yang didapatkan hasil 59,1. Kemudian yang bawah ini untuk tahun ke-10 dengan cara yang sama seperti tahun ke-11 tadi, yaitu persediaan. Ini menggunakan penyesuaian persediaan tahun ke-10 sebesar 80,6 juta US dollar. Kemudian untuk pajak tangguhannya, rumusnya sama seperti tadi, yaitu 34% dikalikan dengan 84,6 juta US dollar, didapat 28,764 dan dibulatkan menjadi 28,8, dan saldo labanya didapat 55,8. Next. Nah, kemudian teman-teman dapat melihat ilustrasi 4.3 di halaman yang sama, di mana tabel 14 persediaan ini dapat digunakan untuk membantu perhitungan pada ilustrasi 4.3. Nah, dalam ilustrasi 4.3 ini dapat untuk menilai dampak terhadap laba tahun ke-11 dari penyajian kembali persediaan dari LIFO Kopiko pada Kandelsub dibuat perhitungan seperti ini. Nah, yang A ini didapat dari bahan baku ditambah produk jadi dikurangi dengan penyesuaian persediaan yang dapat dilihat pada catatan 14 ini. Kemudian yang B ini terjadi di laporan keuangan, yaitu di bagian penyesuaian persediaan. Kemudian yang C ini dapat dari produk jadi. Kemudian jika ingin mengetahui total beban pokok penjualan, caranya adalah saldo awal ditambahkan dengan pembelian dikurangi dengan persediaan akhir. Next. Terakhir yaitu mengenai penyajian kembali analitik FIFO ke LIFO. Nah, penyajian ini sangat berguna untuk mempertimbangkan keuntungan sebagai persediaan awal dikalikan dengan tingkat inflasi atau R kecil untuk lini persediaan tertentu oleh suatu perusahaan. Nah, beban pokok penjualan dapat dihitung menggunakan rumus COGS LIFO sama dengan COGS FIFO ditambah dengan BU FIFO dikalikan R. Di mana R ini juga dapat dihitung dengan perubahan cadangan LIFO dibagi dengan persediaan FIFO di akhir periode sebelumnya. Nah, dalam menilai inflasi terdapat 3 cara, yaitu yang pertama bisa dengan menggunakan indeks yang diterbitkan oleh Departemen Perdagangan untuk perusahaan yang bergerak pada industri tertentu. Yang kedua, kemampuan perusahaan dalam terlibat bisnis berbasis komoditas. Dan yang ketiga, memeriksa tingkat inflasi perusahaan bersaing. Next. Kemudian terdapat penetapan biaya persediaan untuk perusahaan manufaktur dan dampak peningkatan produk. Nah, biaya persediaan untuk perusahaan manufaktur terdiri dari 3 komponen, yaitu yang pertama ada bahan baku, yang merupakan biaya dari bahan utama untuk membuat suatu produk. Yang kedua ada tenaga kerja, yang merupakan biaya dari tenaga kerja langsung yang dibutuhkan untuk mengubah produk menjadi barang jadi yang siap digunakan. Yang ketiga ada overhead, yang merupakan biaya tidak langsung yang terjadi selama proses produksi, seperti penyesuaian peralatan, biaya utilitas, biaya pemasaran, dan gaji supervisor. Nah, hal yang perlu diperhatikan dari 3 hal itu yang terutama adalah biaya overhead karena yang sifatnya riskan dan sulit diukur. Nah, biaya overhead ini dibebankan kepada semua produk yang dapat diproduksi. Namun, banyak sekali asumsi yang harus analis pahami, yang salah satunya adalah mengenai produk yang dibebankan, yaitu overhead ini cenderung dibebankan kepada produk yang membutuhkan sumber daya paling banyak, seperti membutuhkan mesin paling mahal, dan penggunaannya dalam jangka waktu yang lama, akan dimasukkan ke dalam biaya persediaan di laporan posisi keuangan sampai produk persediaan tersebut terjual. Next. Selanjutnya, yaitu ada lower of cost or market. Nah, prinsip mengenai penilaian persediaan adalah menyajikan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai pasar, karena berpengaruh pada laba dan nilai persediaan periodik. Nah, jika nilai pasar persediaan turun di bawah biaya perolehannya, mungkin bisa karena kerusakan, keusangan, maupun yang lainnya, maka nilai persediaan diturunkan untuk mencerminkan kerugian tersebut dan dibebankan atas pendapatan pada saat periode terjadinya. Next. Nah, untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai subbab kedua dalam bab ini, yaitu mengenai pengantar aset jangka panjang. Yang aset jangka panjang ini
memiliki definisi sebagai sumber daya yang digunakan dalam proses operasi yang dapat menghasilkan pendapatan atau mengurangi biaya operasi selama lebih dari satu periode karena sifatnya yang memang panjang seperti itu. Nah, jadi aset jangka panjang yang familiar dengan kita terdapat dua hal, yaitu yang pertama ada aset tetap berwujud seperti tanah, bangunan, mesin kendaraan, dan sebagainya, serta aset tak berwujud seperti hak paten, hak cipta, merek dagang, goodwill, dan lain-lain. Next. Nah, berikutnya ini terdapat akuntansi aset jangka panjang. Nah, dalam hal ini terdapat 3 proses akuntansi untuk jangka panjang. Yang pertama ada kapitalisasi, alokasi, dan penurunan nilai. Nah, yang pertama yaitu kapitalisasi. Kapitalisasi sendiri merupakan proses penangguhan biaya yang terjadi pada periode berjalan. Tetapi manfaatnya diharapkan berlanjut sampai satu periode atau lebih di masa yang akan datang dan akan menghasilkan akun aset. Nah, kapitalisasi memengaruhi laporan keuangan dan rasionya serta berpengaruh terhadap laba atas arus kas yang berfungsi sebagai pengukuran kinerja keuangan. Dalam aset berwujud atau keras seperti tanah, aset dicatat sebesar harga pembeliannya. Sedangkan pada aset lunak seperti biaya penelitian dan pengembangan, iklan maupun yang lainnya, terdiri dari berbagai macam alternatif karena tidak dapat diukur secara andal yang pada akhirnya langsung dibebankan dan tidak dicatat pada neraca. Nah, hal yang menjadi sorotan permasalahan akuntan adalah mengenai kapitalisasi biaya pengembangan perangkat lunak. Yang menurut GAAP dibedakan menurut 2 jenis, yaitu biaya pengembang perangkat lunak untuk penggunaan internal yang harus dikapitalisasi dan diamortisasi selama masa manfaat yang diharapkan atau jangka waktu keusangannya. Dan yang kedua yaitu perangkat lunak yang dikembangkan untuk dijual atau disewakan ke pihak lain akan dikapitalisasi dan diamortisasi setelah perangkat lunak mencapai kelayakan teknologi. Nah, sebelum tahap pengembangan tersebut, perangkat lunak dianggap sebagai biaya penelitian dan pengembangan dan kemudian kan langsung dibebankan. Nah, yang kedua yaitu ada alokasi. Alokasi sendiri merupakan proses pembagian aset secara periodik selama masa manfaat yang diharapkan lebih dari satu periode. Nah, hal ini juga disebut dengan penyusutan. Nah, penyusutan ini terdapat 3 hal, yaitu penyusutan untuk aset berwujud, amortisasi untuk aset tak berwujud, dan depresi untuk sumber daya alam. Nah, hal yang perlu ditekankan di sini adalah alokasi biaya merupakan proses untuk mengaitkan biaya aset dengan manfaatnya dan bukan merupakan proses penilaian. Untuk itu terdapat 3 faktor penentu untuk menentukan jumlah alokasi biaya, yaitu yang pertama ada masa manfaat yang merupakan estimasi umur aset yang diharapkan yang dapat dinyatakan dalam tahun, unit output, maupun unit aktivitas. Nah, dalam menentukan hal ini diperlukan adanya pertimbangan faktor-faktor seperti penggunaan aktivanya, kemudian bagaimana pemeliharaannya, risiko penggunaannya, tingkat kerusakannya, dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu ada nilai sisa, di mana nilai sisa ini merupakan estimasi dari nilai aktiva di akhir masa manfaatnya. Dan yang terakhir ada metode alokasi. Nah, hal ini bergantung pada perusahaan dalam mengidentifikasi maupun menetapkan biaya kepada objek biayanya. Nah, yang terakhir yaitu ada penurunan nilai. Nah, penurunan nilai ini merupakan proses penurunan nilai buku aset ketika arus kas yang diharapkan tidak lagi cukup sisa biaya yang dilaporkan dalam neraca. Nah, jika arus kas yang diharapkan lebih kecil dari nilai tercatat aset, maka nilai asetnya dianggap turun dan diturunkan ke nilai pasarnya. Nah, dari perspektif analisis, terdapat 2 distorsi yang timbul akibat penurunan nilai aset, yaitu yang pertama, bias konservatif yang mendistorsi nilai aset jangka panjang karena nilai aset diturunkan tetapi tidak dapat dinaikkan. Yang kedua, dampak peralihan yang lebih besar dari pengakuan penurunan nilai aset yang mendistorsi laba neto. Dan perlu diketahui bahwasanya penurunan nilai termasuk ke dalam proses alokasi, bukan ke proses penilaian. Next. Selanjutnya yaitu mengenai kapitalisasi versus pembebanan. Nah, dalam hal ini terdapat 4 hal mengenai dampak kapitalisasi, yaitu yang pertama, dampak kapitalisasi terhadap laba. Kapitalisasi memiliki 2 dampak terhadap laba, yaitu yang pertama, kapitalisasi menunda pengakuan beban dalam laporan laba rugi karena menyebabkan laba yang lebih tinggi pada proses akuisisi dan menghasilkan laba yang rendah pada periode berikutnya. Yang kedua, kapitalisasi menyebabkan serangkaian laba yang lebih merata karena volatilitas timbul akibat adanya pengeluaran modal yang seringkali terlalu banyak. Dampak yang kedua yaitu mengenai dampak kapitalisasi terhadap imbal hasil investasi. Kapitalisasi menurunkan volatilitas pengungkuran laba dan rasio imbal hasil investasi karena dapat mengurangi laba dan hasil investasi serta rasio imbal hasil atas investasi. Nah, yang ketiga yaitu mengenai dampak kapitalisasi terhadap rasio solvabilitas. Nah, adanya pencerminan kondisi perusahaan yang lebih buruk dari kondisi yang sebenarnya karena dalam pembiayaan langsung ekuitas dinyatakan terlalu rendah untuk perusahaan yang memiliki aset produktif. Dan terakhir yaitu dampak kapitalisasi terhadap arus kas operasi. Dalam hal ini, biaya dilaporkan sebagai arus kas keluar operasi
ketika biaya aset dibebankan langsung dan kapitalisasi. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bertugas, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Snuldia Yuvindiani dengan NIM 20081030301074. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan terkait materi aset tetap dan sumber daya alam. Nah, oke. Jadi, aset tetap itu ada properti, pabrik, dan peralatan. Nah, aset tetap sendiri itu bisa didefinisikan sebagai aset berwujud tidak lancar yang digunakan dalam berbagai proses manufaktur, penjualan, jasa untuk mendapatkan pendapatan dan aset arus kas selama lebih dari satu periode. Nah, aset tetap ini itu ditujukan untuk digunakan dalam aktivitas operasi, dan aset tetap ini tidak diperoleh untuk dijual dalam kepentingan bisnis biasa. Dan seiring berjalannya waktu, aset ini itu akan berkurang nilai dan potensi jasanya karena sudah digunakan. Nah, untuk properti sendiri itu mengacu pada biaya real estate, sedangkan untuk pabrik itu mengacu pada bangunan dan struktur operasi, serta untuk peralatan itu mengacu pada mesin yang digunakan selama proses operasi. Baik, selanjutnya ini ada menilai aset tetap dan sumber daya alam. Ada 3 poin. Yang pertama itu menilai properti, pabrik, dan peralatan. Lalu menilai sumber daya alam, lalu juga ada penyusutan. Nah, jadi yang pertama itu untuk menilai properti, pabrik, dan peralatan yang digunakan, itu yang digunakan adalah prinsip biaya historis. Nah, biaya ini tuh mencakup beban apapun yang diperlukan agar benda tersebut itu berada dalam lokasi dan kondisi yang siap digunakan nantinya, atau siap untuk memberikan jasa seperti biaya angkut, instalasi, pajak, dan juga biaya pemasaran. Nah, alasan digunakan biaya historis ini karena berhubungan dengan objektivitasnya. Nah, penilaian aset tetap ini dengan biaya historis ini jika nantinya diterapkan secara konsisten itu tidak menghasilkan distorsi yang serius. Nah, lalu selanjutnya itu ada menilai sumber daya alam. Nah, sumber daya alam sendiri yang digunakan itu disebut aset yang dihabiskan. Jadi, aset yang dihabiskan itu bisa diartikan sebagai hak untuk mengambil atau mengonsumsi sumber daya alam. Misalnya itu ada hak untuk pembelian mineral, gas alam, kayu, dan lain sebagainya. Nah, biasanya perusahaan itu tuh akan melaporkan sumber daya alam sebesar biaya historisnya ditambah biaya pencarian, eksplorasi, dan juga pengembangan. Nah, perusahaan itu juga biasanya mengalokasikan biaya sumber daya alam pada total unit perkiraan cadangan yang tersedia. Nah, lalu ada penyusutan. Nah, di sini tuh penyusutan sendiri dapat diartikan sebagai alokasi biaya bangunan dan peralatan sepanjang masa manfaatnya. Nah, dan untuk prinsip dasar penyusutan laba sendiri itu adalah laba yang mendapatkan manfaat dari penggunaan aset jangka panjang itu harus menanggung bagian proporsional dan juga biaya aset tersebut. Nah, lalu selanjutnya ada tingkat penyusutan. Jadi, tingkat penyusutan ini bergantung pada 2 faktor, yaitu yang pertama masa manfaatnya dan yang kedua ada metode alokasi. Nah, di poin masa manfaat sendiri yang pertama itu masa manfaat setiap aset berbeda. Jadi gini, misalnya gedung dan kendaraan. Jadi gedung ini akan berbeda masa manfaatnya dengan kendaraan. Jadi bergantung aset mana yang akan dinilai nantinya. Nah, yang kedua itu perbedaan masa manfaat ini didasarkan pada kondisi ekonomi, pemahaman teknis, pengalaman, informasi mengenai fisik, dan juga sifat produktif aset. Nah, jadi dalam hal ini itu kerusakan fisik itu menjadi faktor penting yang membatasi masa manfaat di hampir seluruh aset. Nah, jadi untuk itu diperlukan pemeliharaan untuk memperpanjang masa manfaatnya, tetapi hal ini tuh hanya untuk memperpanjang saja. Jadi tidak untuk membuat masa manfaat itu tak terbatas. Nah,
Selain itu juga ada keusangan yang bisa mempengaruhi masa manfaat ini. Jadi keusangan itu bisa terjadi ketika ada perubahan yang sangat cepat dan pergeseran radikal dalam permintaan. Misalnya itu ada peralatan yang berteknologi tinggi itu biasanya lebih memiliki peluang untuk mengalami keusangan yang cepat. Lalu selanjutnya ada metode alokasi. Ada metode garis lurus, metode dipercepat, dan juga metode khusus. Nah, untuk metode penyusutan garis lurus ini mengalokasikan biaya aset selama masa manfaatnya itu berdasarkan beban periodik yang sama. Jadi alasan penyusutan adanya garis lurus ini karena adanya asumsi bahwa kerusakan fisik itu terjadi sepanjang waktu. Nah, metode garis lurus ini sendiri juga memiliki keunggulan karena dinilai lebih sederhana dan juga perhitungannya itu lebih mudah. Nah, lalu ada di metode dipercepat. Jadi, metode penyusutan dipercepat ini mengalokasikan biaya aset selama masa manfaatnya dengan cara menurun. Nah, dukungan konseptual untuk metode dipercepat ini adalah pandangan bahwa beban penyusutan itu semakin menurun sepanjang waktu untuk memberikan kompensasi atas meningkatnya biaya perbaikan dan pemeliharaan, terus ada menurunnya pendapatan dan efisiensi operasi, serta meningkatnya ketidakpastian pendapatan dalam tahun-tahun berikutnya atas aset yang berumur. Nah, jenis metode penyusutan ini itu ada dua, yaitu yang paling umum itu ada saldo menurun dan juga jumlah angka tahun. Nah, lalu ada metode khusus. Jadi metode khusus ini tuh mengaitkan beban penyusutan dengan aktivitas atau intensitas penggunaan aset. Nah, misalnya itu ketika sebuah mesin itu memiliki masa manfaat 10.000 jam penggunaan. Nah, jadi maka beban penyusutannya itu akan berubah sesuai dengan jam penggunaan mesin tersebut tuh. Jadi bukan pada periode waktunya. Nah, di sini juga terdapat gambar. Jadi pada gambar tersebut itu menunjukkan presentase banyaknya perusahaan yang menggunakan metode alokasi. Nah, dari gambar ini tuh kita bisa mengetahui bahwa metode alokasi yang paling sering digunakan itu adalah metode garis lurus, lalu disusul dengan metode penyusutan dipercepat. Jadi dan ada juga metode khusus dan lainnya. Lalu di gambar tersebut itu ditunjukkan bahwa penyusutan garis lurus ini digunakan oleh sekitar 85% oleh perusahaan yang sahamnya itu diperdagangkan secara umum untuk ditunjukkan dalam pelaporan keuangan. Nah, selanjutnya di sini ada penyusutan garis lurus. Nah, dalam tabel ini tuh mengilustrasikan penyusutan aset yang bernilai $110.000 dengan masa manfaatnya itu ada 10 tahun dan nilai sisanya itu sebesar $10.000. Nah, untuk menghitung penyusutan metode garis lurus ini menggunakan rumus penyusutan sama dengan harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomis. Nah, jadi dalam ilustrasi ini tuh disebutkan ada 10 tahun tersebut dibebani oleh 1/10 dari biaya aset dikurangi nilai sisa, yaitu 110.000 dikurangi 110.000 dikurangi 10.000 dibagi 10. Nah, hasilnya itu adalah 10.000. Nah, langsung saja kita lihat pada tabel ini. Jadi setiap tahunnya itu penyusutannya itu $10.000. Nah, di tahun pertama ini penyusutan $10.000, maka akumulasi penyusutannya itu juga sama $10.000. Nah, untuk nilai buku aset ini didapat dari nilai buku aset awal ini 110.000 tadi dikurangi oleh penyusutan tahun pertama. Hasilnya adalah 100.000. Lalu untuk yang kedua, tahun kedua itu diperoleh akumulasi penyusutan sebesar 20.000. Nah, ini didapat dari penyusutan tahun pertama ditambah penyusutan tahun kedua, yaitu ada sama dengan 20.000. Nah, untuk nilai aset bukunya ini didapat dari nilai buku aset tahun pertama dikurangi oleh penyusutan tahun kedua. Nah, hasilnya 90.000. Nah, untuk seterusnya perhitungannya sama seperti itu. Lalu selanjutnya ada penyusutan dipercepat ini. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan bahwa jenis metode penyusutan dipercepat ini ada dua, yaitu saldo menurun ganda dan juga
jumlah angka tahun. Nah, di sini itu diilustrasikan bahwa asetnya bernilai 110 dengan nilai sisanya itu 10.000 dan masa manfaatnya itu ada 10 tahun. Nah, untuk perhitungannya kita bisa lihat di sini. Nah, ini perhitungan metode saldo menurun ganda. Nah, rumusnya itu sama dengan penyusutan sama dengan 2 kali persentase dari metode garis lurus dikali nilai buku. Nah, 2 kali persentase dari metode garis lurus ini yaitu 2 dikali 1/10 karena masa manfaatnya itu 10 tahun dikali 100%. Hasilnya adalah 20%. Nah, langsung saja di sini ada perhitungannya dalam tabel. Jadi di tahun pertama itu 20% ini dikali dengan nilai buku aset awal 110. Hasilnya adalah 22.000. Nah, ini ditulis pada tabel di sini $22.000 di tahun pertama. Nah, untuk penyusutan kumulatifnya itu sama karena masih di tahun pertama. Lalu yang kedua ini di tahun kedua 20% dikali dengan 88.000. Nah, 88.000 ini didapatkan dari 110.000 ini dikurangi dengan penyusutan tahun pertama 2.000 ini. Jadi hasilnya 88.000. Nah, ini hasilnya 20% dikali dengan 88.000 itu hasilnya adalah 17.600. Nah, untuk akumulasi penyusutannya itu 39.600 dari 22.000 ini ditambah dengan 17.600. Hasilnya 39.600. Nah, untuk nilai buku asetnya 88 dikurangi oleh 17.600 hasilnya adalah 70.400. Nah, ini 17.600 ini ditulis di tabel kedua ini di sini. Nah, untuk saldo menurunnya itu tadi sama ya 39.600. Nah, untuk tahun-tahun selanjutnya itu sama perhitungannya seperti itu. Nah, lalu selanjutnya kita ke perhitungan saldo jumlah angka tahun. Nah, rumusnya yaitu penyusutan sama dengan nilai sisa manfaat dibagi dengan jumlah angka tahun dikali biaya perolehan dikurangi nilai residu. Nah, untuk tahun pertama sendiri itu sisa manfaatnya karena masih tahun pertama itu ada 10 tahun Mas Yan. Nah, lalu jumlah angka tahun ini 10 tambah 9 tambah 8 tambah 7 tambah 6 tambah 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 dan tambah 1 ini hasilnya 55. Jadi 10/55 dikali 110 dikurangi 10.000. Nah, hasilnya itu ada 18.182. Nah, ini kita tulis di sini di jumlah angka tahun 18.182. Nah, ini itu nantinya sama di penyusutan kumulatifnya karena masih tahun pertama. Baik, untuk di tahun kedua itu sama, yaitu penyusutannya itu sisa manfaatnya karena di tahun kedua jadi 9 tahun. Karena yang satu tahun sudah terpakai, jadi jumlah angka tahunnya itu sama juga ini 55 dikali 110 dikurangi 10.000. Nah, hasilnya ini adalah 16.364. Sama di sini ditulis 16.364. Nah, sedangkan jumlah penyusutan kumulatifnya untuk jumlah angka tahun ini ada 34.546 ini dari 18.182 ditambah dengan 16.364. Nah, sama saja untuk tahun-tahun berikutnya perhitungannya sama seperti itu terus. Baik, di sini selanjutnya ada depresi. Nah, depresi itu adalah alokasi biaya sumber daya alam berdasarkan tingkat pengolahan atau produksi. Nah, artinya tinggi rendahnya beban depresi ini dipengaruhi oleh produksinya. Nah, di mana semakin banyak produksi, maka beban depresi itu semakin banyak juga. Nah, perbedaan depresi dengan penyusutan itu adalah kalau penyusutan itu tuh merupakan alokasi biaya aset produktif sepanjang waktu, sementara depresiasi itu digunakan untuk alokasi biaya berdasarkan unit yang dieksploitasi dalam sumber daya alam. Nah, tujuannya itu tujuan depresi itu untuk mengetahui stok sisa sumber daya alam setelah habis atau disebabkan oleh kerusakan. Lalu bertujuan juga untuk mengoptimalkan sumber daya
penggunaan sumber daya alam supaya mencegah atau mengurangi kelangkaan sumber daya. Lalu yang ketiga itu sebagai bahan untuk perencanaan pembangunan masa depan. Nah, lalu selanjutnya ada penurunan nilai. Nah, dalam penurunan nilai ini atau penghapusan nilai aset ini, yang dimaksud itu adalah penghapusan atas nilai aset jangka panjang. Jadi ketika nilai wajar aset itu lebih kecil di bawah nilai tercatat yang disusutkan pada laporan posisi keuangan, maka nilai tercatat pada posisi keuangan tersebut itu diturunkan dalam nilai wajarnya. Dan ketika selama itu memungkinkan, nilai wajar ini tuh dapat didasarkan pada nilai pasar aset atau aset serupa. Nah, menurut IFRS sendiri itu dimungkinkan untuk membalik penurunan nilai sebelumnya jika nilai wajar ini, aset ini tuh lebih tinggi di atas nilai tercatat yang diturunkan pada laporan posisi keuangan. Nah, lalu dampaknya pada laba itu, jadi semua penurunan nilai ini tuh akan meningkatkan beban satu kali yang besar terhadap laba kelak. Selanjutnya ada menganalisis aset tetap dan sumber daya alam. Ada 2 poin, yaitu menganalisis penyusutan dan depresi dan menganalisis penurunan nilai. Jadi untuk menganalisis penyusutan dan depresi itu membutuhkan evaluasi kecukupannya. Oleh sebab itu kita bisa menggunakan pengukuran seperti rasio penyusutan terhadap total aset atau rasio penyusutan terhadap faktor yang terkait ukuran lainnya. Nah, selain itu juga terdapat beberapa pengukuran yang memiliki keterkaitan dengan umur aset tetap yang nantinya itu berguna untuk membandingkan kebijakan penyusutan sepanjang waktu antar perusahaan, yang termasuk pengukuran seperti menggunakan rumus di layar ini. Total rata-rata rentang hidup sama dengan umur rata-rata ditambah sisa umur rata-rata. Nah, jadi total rata-rata tentang rentang hidup itu sama dengan aset tetap atau aset tetap bruto atau beban penyusutan tahun berjalan. Nah, sementara untuk umur rata-rata itu sama dengan akumulasi penyusutan atau beban penyusutan tahun berjalan, serta untuk sisa umur rata-rata itu sama dengan aset tetap neto atau beban penyusutan tahun berjalan. Nah, setiap pengukuran ini tuh nantinya dapat membantu dalam menilai kebijakan dan keputusan penyusutan perusahaan sepanjang waktu. Nah, namun yang harus diperhatikan itu adalah ketika pengukuran analisis ini itu digunakan sebagai dasar perbandingan antar perusahaan, maka harus dilakukan dengan hati-hati karena nantinya tuh beban penyusutan tuh sangat beragam sesuai dengan metode alokasi dan asumsi masa manfaat dan nilai sisanya. Nah, lalu di sini ada menganalisis penurunan nilai. Nah, terdapat 3 masalah analisis yang timbul karena penurunan nilai, yaitu mengevaluasi kesesuaian jumlah penurunan nilai, mengevaluasi kesesuaian waktu penurunan nilai, serta untuk mengevaluasi dampak penurunan nilai pada laba. Nah, jadi dari 3 hal tersebut itu disebutkan bahwa evaluasi kesesuaian jumlah penurunan nilai itu merupakan tugas analisis yang paling sulit. Jadi di dalamnya itu terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan, yaitu yang pertama itu ada mengidentifikasi kelompok aset yang nilainya itu diturunkan atau dihapus. Selanjutnya yang harus dilakukan itu adalah mengukur presentase aset yang dihapuskan tadi. Nah, kemudian baru mengevaluasi apakah jumlah yang dihapuskan itu sudah sesuai untuk kelompok aset tersebut itu atau belum. Nah, jadi seperti itu. Nah, sebenarnya itu juga penting terkait pengevaluasian waktu penghapusan penurunan nilai. Jadi kan itu juga perlu diperhatikan itu apakah perusahaan itu melakukan penghapusannya itu tepat waktu atau malah menunda penghapusan seperti itu. Nah, serta juga harus dilakukan itu juga untuk mengevaluasi apakah penurunan nilai itu berdampak pada laba atau tidak. Nah, jadi itu yang dapat saya jelaskan. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Rekan-rekan, saya Devna Amira dengan NIM 2008 1030 1111.
Baik, untuk materi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aset tak berwujud atau intangible asset. Aset tak berwujud ini memiliki ciri khas umum, yaitu ketidakpastian manfaat masa depan yang tinggi dan tidak adanya keberadaan fisiknya. Contoh dari aset tak berwujud ini antara lain goodwill, paten, hak cipta, nama dan merek dagang, sewa, leasehold, dan perbaikan gedung yang disewa, eksplorasi dan biaya pengembangan sumber daya alam, formula, proses, teknologi, dan desain khusus, lisensi, waralaba atau franchise, keanggotaan, serta daftar pelanggan. Aset tak berwujud ini seringkali tidak dapat dipisahkan dari perusahaan atau segmennya. Aset ini juga dapat mengalami perubahan penilaian besar berdasarkan kondisi yang kompetitif serta memiliki periode manfaat yang tidak terbatas. Aset tak berwujud yang dibeli itu biasa dinilai dengan menggunakan metode biaya historis. Namun terdapat perbedaan penting antara akuntansi aset tak berwujud dengan akuntansi aset berwujud. Contohnya ketika perusahaan menggunakan bahan baku dan tenaga kerja dalam membentuk aset tak berwujud, perusahaan akan mengkapitalisasi biaya dan menyusutkannya selama periode manfaat. Tetapi jika perusahaan mengeluarkan sejumlah uang untuk menghilangkan produk atau melatih tenaga penjualan, atau dapat dikatakan menciptakan aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal, perusahaan biasanya tidak dapat mengkapitalisasi biaya ini, bahkan ketika adanya kemungkinan manfaat di masa depan sekalipun. Selanjutnya yaitu tentang akuntansi aset tak berwujud. Nah, aset tak berwujud ini dapat diklasifikasi menjadi dua, yaitu aset tak berwujud yang dapat diidentifikasi dan aset tak berwujud yang tidak dapat diidentifikasi. Aset tak berwujud yang dapat diidentifikasi ini merupakan aset tak berwujud yang dapat diidentifikasi secara terpisah dan dikaitkan dengan hak atau keistimewaan tertentu yang memiliki periode manfaat terbatas. Aset tak berwujud yang termasuk ke dalam jenis ini antara lain yaitu paten, merek dagang, hak cipta, dan waralaba atau franchise. Dalam hal ini, perusahaan biasa mencatat sebesar biaya perolehan dan mengamortisasi biaya selama periode manfaatnya. Dilakukannya penghapusan untuk membebankan seluruh biaya aset tak berwujud yang dapat diidentifikasi ini pada saat akuisisi merupakan hal yang tidak diperbolehkan. Jenis aset tak berwujud lainnya yaitu aset tak berwujud yang tidak dapat diidentifikasi, di mana aset ini dapat dikembangkan secara internal atau dibeli, tetapi tidak dapat diidentifikasi dan seringkali memiliki periode manfaat yang tidak terbatas. Contohnya adalah goodwill. Ketika perusahaan melakukan akuisisi terhadap perusahaan atau segmen lain, perusahaan tersebut itu harus mengalokasi jumlah yang dibayarkan ke semua aset yang dapat diidentifikasi dan liabilitas sesuai dengan nilai pasar wajarnya. Goodwill sendiri adalah setiap sisa selisih setelah alokasi ini yang dialokasikan ke aset tak berwujud yang dapat diidentifikasi. Goodwill dapat berupa aset berukuran besar, tapi hanya dicatat setelah pembelian entitas atau segmen lain. Namun, goodwill yang dikembangkan secara internal tidak dicatat pada laporan posisi keuangan. Goodwill sendiri menunjukkan kemampuan untuk menghasilkan laba atau earning power, atau dengan kata lain, goodwill menerjemahkan ke dalam kelebihan laba masa depan, di mana kelebihan ini merupakan jumlah di atas laba normal. Selanjutnya yaitu mengenai amortisasi aset tak berwujud. Ketika biaya dikapitalisasi untuk aset berwujud dan aset tak berwujud yang dapat diidentifikasi, biaya tersebut selanjutnya diamortisasi selama periode manfaat aset. Nah, lamanya periode manfaat ini bergantung pada jenis aset tak berwujud, kondisi permintaan, kondisi kompetitif, keterbatasan umum, kontraktual, peraturan, atau ekonomi lainnya. Contohnya yaitu paten yang merupakan hak eksklusif dari pemerintah kepada para penemu atau inventor untuk suatu periode tertentu. Biasanya paten ini berlaku selama 20 tahun sejak tanggal diterimanya permohonan paten. Sama halnya dengan hak cipta dan merek dagang yang merupakan hak eksklusif untuk periode tertentu. Selain itu, jika aset tak berwujud ini secara material nilainya menurun, di mana penurunan ini ditentukan dengan menggunakan uji pemulihan, maka nilai tersebut akan diturunkan. Dalam standar akuntansi terkini, goodwill itu tidak diamortisasi, tetapi akan diuji penurunan nilainya setiap tahun. Sederhananya, uji penurunan nilai ini membandingkan nilai pasar wajar dengan nilai buku. Dan nilai pasar wajar sendiri itu ditentukan menggunakan metode alternatif seperti harga kuotasian dari bisnis yang sebanding atau metode penilaian arus kas bebas yang didiskontokan. Jika nilai pasar itu berkurang dari saldo investasi, maka goodwill tersebut dianggap turun. Nah, untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa cek di bab 5 terkait uji penurunan nilai. Selanjutnya yaitu mengenai analisis aset tak berwujud. Nah, para analis sendiri ketika menganalisis laporan keuangan itu seringkali memperlakukan aset tak berwujud dengan kecurigaan dan menghubungkannya dengan resiko. Aset tak berwujud ini seringkali merupakan salah satu aset yang lebih bernilai yang dimiliki perusahaan dan sangat rawan untuk menyebabkan kesalahan penilaian. Terdapat hal menarik ketika melakukan analisis goodwill karena goodwill hanya dicatat pada saat diakuisisi. Sebagian besar goodwill mungkin ada di luar laporan posisi keuangan, namun pada akhirnya akan diketahui bahwa goodwill tercermin dalam super laba.
Selain goodwill, dalam analisis aset tak berwujud juga harus berhati-hati dengan keleluasaan manajemen dalam amortisasi. Amortisasi yang lebih kecil dapat meningkatkan laba yang dilaporkan, sehingga manajemen itu mungkin mengamortisasi aset tak berwujud selama periode yang melebihi manfaatnya. Perlu diingat juga bahwa goodwill ini kan tidak memerlukan amortisasi. Dalam analisis aset tak berwujud itu, kita harus siap untuk membentuk estimasi sendiri terkait penilaiannya. Ketika melakukan analisis, kita juga harus berhati-hati terhadap komposisi, penilaian, dan disposisi goodwill. Goodwill itu dihapus ketika kemampuan untuk menghasilkan laba yang unggul membenarkan keberadaannya menghilang. Disposisi atau penghapusan goodwill itu sering dihitung oleh manajemen pada periode yang memiliki dampak kecil terhadap pasar. Selanjutnya yaitu kita beralih ke aset tak berwujud dan kontingensi yang tidak tercatat. Pembahasan aset tidak lengkap tanpa menangani aset tak berwujud dan kontingensi yang tidak tercatat pada laporan posisi keuangan. Salah satu aset penting dalam kategori ini adalah goodwill yang dihasilkan secara internal. Pada prakteknya, pengeluaran untuk menciptakan goodwill itu dibebankan pada saat terjadinya. Ketika goodwill telah diciptakan dan dapat dijual atau menghasilkan kekuatan laba superior, laba perusahaan ini saat dijanjikan lebih rendah karena adanya beban yang terkait dengan pengembangan goodwill. Sama halnya dengan asetnya yang akan gagal untuk mencerminkan kemampuan untuk menghasilkan laba di masa depan. Sehingga ketika menganalisis itu harus mengakui kasus ini dan menyesuaikan aset dengan labanya. Kategori penting lainnya yaitu dari aset yang tidak tercatat berkaitan dengan unsur jasa atau ide. Contohnya ketika program televisi itu dinyatakan sebesar nilai amortisasi, tetapi mereka terus menghasilkan uang dalam biaya lisensinya. Contoh lainnya yaitu adanya pengembangan merek atau nama dagang seperti Google, Microsoft, Apple, dan lain sebagainya. Baik, materi selanjutnya yaitu terkait dengan revaluasi aset menurut IFRS. Nah, di Amerika Serikat sendiri, aset operasi itu dilaporkan pada laporan posisi keuangan sebesar nilai terendah dari biaya perolehan atau nilai pasar. Biasanya aset itu dilaporkan sebesar biaya historisnya dikurangi akumulasi penyusutan. Namun, semua aset itu akan diuji secara berkala penurunan nilainya dan diturunkan ke nilai wajarnya jika terjadi penurunan nilai. IFRS sendiri memiliki perlakuan yang sangat berbeda dengan tradisi konservatif yang sudah lama terjadi. Nah, menurut IFRS ini, perusahaan dapat memilih untuk melaporkan kelompok aset operasi, yaitu aset berwujud atau tidak berwujud, menggunakan metode revaluasi. Metode revaluasi sendiri memungkinkan perusahaan untuk menilai kembali aset secara periodik dan melaporkannya pada nilai wajar, bahkan jika jumlah yang dinilai kembali lebih tinggi daripada aset yang disusutkan. Selanjutnya mengenai perlakuan akuntansinya. Nah, IFRS itu mengizinkan aset untuk dinaikkan nilainya dalam dua kondisi terpisah. Kondisi pertama yaitu ketika perusahaan diizinkan untuk menilai kembali asetnya di atas biaya historis yang disusutkan melalui pembentukan surplus revaluasi. Kondisi kedua yaitu perusahaan diizinkan untuk membalik penurunan nilai atau selama nilai yang dinaikkan itu tidak melebihi biaya historis yang disusutkan. Atau pada intinya kedua provisi ini mengizinkan revaluasi aset ke atas. Namun perincian yang diberikan akan berbeda sehingga perlu untuk memeriksa secara terpisah. Nah, ini yang pertama ada pembalikan penurunan nilai sebelumnya. Dalam IFRS atau dalam IAS nomor 26 itu penurunan nilai sebelumnya dapat dibalik untuk aset berwujud maupun tidak berwujud jika nilai aset yang diturunkan itu mengalami kenaikan. Pembalikan ini dapat terjadi karena berbagai alasan. Alasan pertama yaitu pasar dapat membalik penurunan sebelum dalam nilai aset. Misalnya ketika nilai real estate ini dapat pulih setelah penurunannya singkat. Yang kedua yaitu kondisi bisnis yang memburuk, mengalami penurunan nilai, penggunaan aset dapat membaik di kemudian hari. Yang ketiga yaitu perusahaan mungkin menemukan penggunaan alternatif aset sehingga menaikkan nilai penggunaannya. Jika perusahaan menentukan nilai wajar dari nilai aset yang telah menurun kemudian dinaikkan, maka perusahaan dapat membalik penurunan nilai sebelumnya. Aset yang dinilai kembali ini tidak dapat melebihi biaya historis yang disusutkan pada saat membalik penurunan nilai sebelumnya. Selain itu, IFRS juga melarang pembalikan penurunan nilai untuk goodwill. Pembalikan penurunan nilai ini akan memberikan beberapa pengaruh terhadap laporan keuangan. Pengaruh yang pertama yaitu aset dengan pembalikan penurunan nilai akan dimasukkan pada laporan posisi keuangan sebesar nilai yang dinaikkan. Kedua, pembalikan tersebut akan menghasilkan keuntungan yang akan dimasukkan dalam laba neto periode bersangkutan sehingga dimasukkan dalam saldo laba. Terakhir, penyusutan periode mendatang akan ditentukan sebagai proporsi nilai aset yang dinaikkan sehingga nilainya itu akan lebih besar dari yang sebelumnya dibalikkan.
Yang kedua adalah metode revaluasi. Menurut IFRS atau IAS 16 ini mengizinkan perusahaan untuk menaikkan nilai tercatat aset panjang bahkan ketika nilainya itu di atas biaya historis yang disusutkan. Untuk hal ini, perusahaan harus menggunakan model revaluasi untuk seluruh kelompok aset yang termasuk dalam aset tertentu. Dalam model revaluasi, perusahaan itu harus mengestimasi nilai wajar semua aset dalam kelompok yang digunakan pada periodik dasar secara berkelanjutan menaikkan atau menurunkan nilai aset agar mencerminkan nilai wajar kini. Model revaluasi ini menunjukkan bahwa aset akan selalu dilaporkan sebesar nilai wajar pada laporan posisi keuangan. Revaluasi periodik ini akan terjadi melalui pembentukan surplus revaluasi yang merupakan jumlah di mana nilai tercatat aset pada laporan posisi keuangan melebihi biaya historisnya. Surplus ini dimasukkan dalam ekuitas pemegang saham sebagai pos terpisah. Keuntungan atau kerugian dari evaluasi periodik tidak akan dimasukkan dalam laba neto periode yang bersangkutan, melainkan disesuaikan secara langsung dengan ekuitas melalui dimasukkannya dalam laba komprehensif pada periode tersebut. Penyusutan akan diakui pada aset yang menggunakan model revaluasi, namun hanya beban penyusutan terkait dengan biaya historis dari aset yang akan dimasukkan dalam laba neto periode tersebut. Penyusutan yang berkaitan dengan nilai di atas biaya historis akan secara langsung dikurangkan dari surplus revaluasi. Namun model revaluasi itu tidak berlaku jika nilai wajar aset mengalami penurunan di bawah biaya historis yang disusutkan. Selanjutnya yaitu pengungkapan revaluasi. Untuk materi ini kita menggunakan contoh ringkasan laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan perusahaan TAM, serta informasi catatan atas laporan keuangan yang terkait dengan revaluasi aset. Dalam hal ini, informasi catatan atas laporan keuangan itu memberikan informasi mengenai pergerakan aset tetap dan perincian akun cadangan revaluasi. Nah, TAM sendiri itu merupakan salah satu maskapai penerbangan terbesar di Brasil yang pada tahun 2008 TAM ini beralih ke IFRS dari GAAP Brasil dengan cepat menaikkan nilai peralatan pesawatnya sebesar 1,5 miliar yang hampir dari 25% dari aset tetapnya. Secara mengejutkan, tepat pada tahun berikutnya TAM ini menghapus 2,75 miliar atau setara dengan 30% dari aset tetap. Dengan memeriksa pergerakan aset tetapnya dapat diperoleh perincian revaluasi aset atau sebelum pajak sebagai berikut. Nah, revaluasi aset TAM ini mengalir melalui laba neto dan melalui penyesuaian langsung ke ekuitas melalui laba komprehensif. Perhatikan bahwa revaluasi yang berlangsung melalui laba neto ini merupakan penurunan nilai atau kebalikan yang terjadi ketika revaluasi berada di bawah biaya historis dari aset yang disusutkan. Semua revaluasi yang menaikkan nilai aset di atas biaya historis yang disebutkan ini dibuat melalui penyesuaian langsung ke ekuitas yang terjadi melalui laba komprehensif. Nilai ini dapat divalidasi dengan memeriksa laporan laba rugi dan laporan laba rugi komprehensif, di mana jumlah yang dilaporkan dalam laba rugi komprehensif merupakan nilai setelah pajak. Pergerakan surplus revaluasi ini dilaporkan dalam informasi catatan atas laporan keuangan. Nah, surplus evaluasi ini menunjukkan jumlah di mana peralatan pesawat TAM ini dilaporkan di atas biaya perolehannya. Jumlah ini dilaporkan dalam kolom bruto. Nah, kolom neto sendiri itu menunjukkan dampak setelah pajak dari surplus evaluasi dan merupakan jumlah yang dimasukkan dalam ekuitas pemegang saham. Jumlah pajak ini tercermin dalam liabilitas pajak tangguhan. Surplus evaluasi pada tahun 2008 itu kan sebesar 0,43 miliar. Nah, nilai ini itu naik menjadi 1,74 miliar pada akhir tahun 2008, tetapi turun menjadi hanya 0,18 miliar pada tahun 2009. Selain itu, dampak dari revaluasi aset ini terdampak pada ekuitas pemegang saham. Tahun 2008, aset atau ekuitas TAM ini naik sebesar 1,7 miliar melalui revaluasi aset ini. Selanjutnya yaitu implikasi ke analisis. Nah, revaluasi aset ini baik ke atas maupun ke bawah dapat memiliki dampak yang signifikan pada laporan keuangan. Gambar ini itu menunjukkan laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan TAM setelah membalikkan dampak dari revaluasi aset. Bisa kita lihat pada tahun 2008 revaluasi aset itu meningkat total aset sebesar 14% dan aset tetap itu sebesar 22%. Ini dihitung dari total aset hasil revaluasi dikurangkan dengan total aset ketika penyajian kembali yang tadi. Dengan total aset ini dikalikan dengan 100, seperti itu. Nah, revaluasi ini juga menurunkan rugi operasi TAM selama tahun itu sebesar 34%. Namun dampak drastis terjadi pada ekuitas pemegang saham yang naik hampir 8 kali lipat dari 170 menjadi 1,327 karena revaluasi aset. Ya, ini.
Nah, penurunan nilai pada tahun 2009 mengurangi laba TAM selama tahun itu lebih dari 60% dan mengurangi ekuitas pemegang saham lebih dari setengahnya. Gambar ini juga menunjukkan bagaimana revaluasi aset itu terpengaruh rasio utama. Misalnya pada tahun 2008, revaluasi aset ini mengurangi rasio utang terhadap ekuitas dari 73,9% menjadi 9,9%, dan ROE atau ruginya itu dari 941% menjadi 108%. Secara keseluruhan kita melihat bahwa TAM ini mampu melaporkan posisi keuangan yang secara signifikan membaik pada tahun 2008 melalui revaluasi asetnya. Dan terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan oleh seorang analis ketika melakukan analisis terhadap revaluasi aset. Yang pertama yaitu jika dilakukan untuk alasan yang salah, revaluasi aset ini sebenarnya dapat memperbaiki angka laporan posisi keuangan. Hal ini sangat mungkin terjadi untuk membalikan penurunan nilai aset sebelumnya. Dengan penurunan nilai yang memungkinkan, tetapi melarang pembalikan penurunan yang sebelumnya, bias gap ini menciptakan bias konservatif pada laporan posisi keuangan. Meskipun mungkin akan berguna untuk kontrak utang, hal ini dirasa kurang berguna dalam analisis ekuitas. Dalam memperbolehkan pembalikan penurunan nilai sebelumnya, IFRS ini juga mengizinkan penyajian yang kurang konservatif atas laporan posisi keuangan. Yang kedua yaitu angka laba umumnya terpengaruh negatif oleh besarnya jumlah sementara yang muncul melalui revaluasi aset baik ke atas maupun ke bawah. Analis ini harus mengetahui hal ini dan menghapusnya dari laba yang dilaporkan, terutama pada saat menentukan profitabilitas operasi pada periode yang bersangkutan atau memperkirakan laba di masa depan. Yang ketiga yaitu revaluasi itu seringkali dilakukan berdasarkan kebijakan manajemen. Banyak perusahaan yang tidak melakukan revaluasi asetnya. Oleh karena itu, penting untuk menghapus dampak dari revaluasi aset saat membuat perbandingan antar perusahaan. Untuk tujuan ini, hal yang terbaik adalah membalikkan dampak dari semua revaluasi, baik ke atas maupun ke bawah, untuk setiap perusahaan dalam kelompok perbandingan. Jika memungkinkan, maka setidaknya dampak revaluasi aset ke atas ini harus dibalik karena kebanyakan perusahaan, bahkan dalam IFRS, memilih untuk melaporkan secara konservatif. Yang keempat atau yang terakhir yaitu perbandingan antar waktu yang dapat dipengaruhi oleh revaluasi aset. Misalnya revaluasi aset dapat memiliki dampak pelautan laba dan rasio TAM. Realisasi yang mendasari tanpa revaluasi ini lebih mudah untuk berubah. Terakhir yaitu analis harus menguji semua revaluasi ke atas dengan sikap yang skeptis. Contohnya seperti yang tadi, motif TAM untuk melakukan revaluasi aset itu terlihat mencurigakan karena logikanya ketika tidak mungkin bahwa TAM itu memutuskan untuk menggunakan IFRS pada tahun 2008 dengan tujuan utamanya untuk menaikkan nilai asetnya. Faktanya sendiri di mana hampir semua revaluasi ke atas pada tahun 2008 yang tadi itu dibalik dalam 1 tahun membuat motif ini tuh lebih mencurigakan. Perlu diingat juga bahwa nilai pasar itu jarang tersedia untuk aset operasi, sehingga sebagian besar revaluasi aset ini didasarkan pada penilaian subjektif perusahaan itu sendiri atas arus kas masa depan yang diharapkan. Sehingga revaluasi aset ke atas itu merupakan daerah yang menguntungkan bagi manajemen laba dan bentuk lain dari mempercantik laporan keuangan. Baik, materi yang saya sampaikan ini juga merupakan materi terakhir yang kami kelompok 1 presentasikan. Terima kasih telah menyaksikan video presentasi dari kami yang dari awal hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.